masih bersama kita di jagomusik.id. Episode 12 kali ini masih berada pada tingkatan step 1 yang dimulai dari episode 11 lalu. Sedangkan kita review lagi bahwa episode 1 sampai dengan 10 adalah untuk tingkatan beginner pre-step. Nah, dalam step 1 ini sampai dengan episode 13 ke depan itu adalah materinya terkait dengan membaca notasi, memainkan lagu sederhana. Sedangkan untuk edisi kali ini teman-teman diperkenalkan beberapa simbol musik yaitu tanda dinamika. Dengan adanya dinamika, permainan jadi lebih hidup, lebih musikal ya. Jadi kalau kita membaca puisi itu juga ada intonasinya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bisa mulai materi pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum teman-teman memainkan satu komposisi yang sudah disiapkan, selalu analisa terlebih dahulu apa saja yang harus diperhatikan, baik itu dari time signature, kemudian notasinya, lalu simbol-simbol yang terdapat di dalam lagu itu sendiri. Ya, di awal kita bisa lihat di sini ada tempo, ya 75. Oke, tempo 75, kemudian woodblock seperti biasa sebagai acuan untuk ketukan, agar teman-teman tidak bermain lebih cepat atau lebih lambat daripada tempo yang sudah disediakan di atas ini. Selanjutnya kita ada treble clef dan bass clef andalan kita ya. Kemudian di kotak birama 1 kosong. Nah, yang menarik adalah kita punya tanda birama 3/4. Artinya yang lalu-lalu dari episode 1 sampai dengan 11 kita memahami tentang 4/4. Kali ini adalah 3/4, yaitu not yang nilainya 1/4 dia mempunyai 3 buah. Atau dalam ketukan berarti dalam satu kotak birama ini terdapat 3 ketukan, yang masing-masing ketukan mempunyai nilai 1/4. Gitu ya. Nah, sedangkan di kotak birama 1 maupun dari treble clef dan bass clef tetap ada simbol semi brief quiet. Padahal semi brief yang kita jelaskan kapan lalu adalah 4 ketuk. Nah, khusus semi brief yang untuk 3/4 dia tidak terkait dengan itu. Artinya selama dia diam, mau birama berapapun tetap lambangnya adalah seperti ini. Yaitu pada garis 4 di treble clef maupun bass clef di garis kedua ya, yang menghadap ke bawah ini. Jadi dia bukan kemudian karena ini 3/4 lalu ada not diam atau tidak berbunyi, minim terus ditambah titik, tidak begitu. Artinya adalah whole note atau berhenti secara keseluruhan dalam birama berapapun. Oke, ini juga bisa berlaku di birama kedua. Lalu selanjutnya kita ke birama 3, ternyata ada not minim dotted yang pernah kita jelaskan kapan lalu, yaitu 2 ketuk ditambah titik, artinya dia adalah 3 ketukan ya di birama ketiga ini. Untuk area treble clef, tangan kanan di ketukan 1 di birama ketiga, di antara garis 3 dan 4 ya, karena memang dihitung dari atas. Untuk bass clef, jangan lupa 3, 2, 1. Nah ini do. Lalu kemudian di ketukan kedua kita punya nada mi dan sol ditekan bersama-sama. Lalu kemudian di berikutnya juga ada mi dan sol sama. Dan semuanya ini adalah crochet note. Kalau kita mainkan berarti kan satu ketuk semua ini. Nah, akan tapi di antara tangan kanan dan kiri, antara treble clef maupun bass clef, ternyata inilah dinamakan tanda dinamika. Salah satu simbolnya adalah P atau piano. Artinya di sini adalah dalam keseluruhan birama 3 ini seluruh notnya dimainkan dengan lembut. Tidak boleh keras, dan acuan lembut itu adalah kita bisa mengira-ngira ya. Nanti akan kita tunjukkan seberapa tensi tekanan dari touch yang harus kita bunyikan. Jadi piano ini intinya harus dimainkan dengan lembut. Lalu di birama keempat,
kita masih ada nada sol untuk tangan kanan. Kita pakai jari kelingking karena birama 1-4 masih sol yang nada tertinggi ya. Kita tidak perlu ganti posisi. Akan tapi yang kiri kita punya nada mi diapit antara garis 2 dan 3. Nah, karena not tertinggi untuk tangan kiri ada si, maka tangan kiri ini mi-nya kita pakai kelingking. Lalu selanjutnya ada sol, lalu ada si di atasnya. Saya yakin teman-teman pasti paham dengan letak notasi yang sudah kita ajarkan di beberapa episode lalu, khususnya area bass clef. Sehingga ini adalah sol dan si dipancit bersama-sama. Ya, ini juga begitu. Nah, semuanya quarter ya. Quarter note, note seperempat, masing-masing satu ketukan, berjumlah 3 dalam kotak birama ini. Begitu. Tetap dihitung 3 meskipun ada 2 not ganda yang harus dipancit bersama-sama. Tidak ada masalah, tetap yang dihitung adalah ketukannya. Lanjut, di kotak birama ke-5, kita punya nada do untuk treble clef. Diapit antara garis 3 dan 4. Do kita pakai kelingking. Oke. Kemudian untuk si kita pakai jari manis. Lalu la kita pakai jari 3. Artinya di birama artinya di birama ke-5 kita sudah bisa gunakan skema jari yaitu 4-3. Artinya posisi dari C5, posisi C5 kita sudah pakai kelingking menuju bawah sampai fa. Lalu mi re do pakai 3 jari. Kenapa begitu? Di birama ke-5 ini karena not tertinggi adalah do. Jadi tidak mungkin kita gunakan skema jari not tertinggi di sol tadi. Ya, harus sudah pindah posisi. Lanjut untuk tangan kiri. Tangan kiri itu adalah fa. Jelas ini fa. Bass clef ya, area bass clef diapit antar garis 1 dan 2. Lalu ada la, lalu ada do. Baca bersama-sama. Begitu juga yang setelahnya. Lalu kalau dimainkan sekali lagi. Lalu di antara treble clef maupun bass clef ada simbol dinamika lagi, yaitu P atau piano. Jadi satu kotak birama ini, yaitu birama ke-5 dimainkan dengan lembut. Lanjut ke birama ke-6, kita ada sol lagi, ya untuk area treble clef. Lalu kemudian kita punya mi di antara garis 2 dan 3. Oke, kita pakai kelingking. Ternyata mirip sekali dengan kotak birama ke-4. Lalu ada sol si, lalu ada sol si lagi. Dan ini dimainkan dengan keras. Kerasnya seberapa? Teman-teman harus bisa membedakan antara dinamika F atau forte dengan dinamika P, piano. Forte itu keras, piano adalah lembut. Dan kualitas bunyinya atau volumenya itu jelas harus ada perbedaan yang jelas ya, sehingga bunyinya itu betul-betul sekali lagi dinamika atau lebih hidup. Nanti akan kita tunjukkan detail bunyinya seperti apa antara forte atau F atau keras dengan piano atau lembut ya. Lanjut, lalu di birama ke-7 kita punya la, karena dalam satu kotak birama ini setelah kita lihat ada nada fa ya di ketukan 3 namun not kedua. Nah, ini tadi kan quaver ya. Quaver ada satu ketukan harus 2 not. Not pertama adalah sol dan not terakhir adalah fa. Maka posisi jari kita ambil skemanya yang 5, yaitu begini. Jadi nanti ketika kita membunyikan adalah cukup geser aja. Cukup geser aja. Ya. Lalu ketika sol kembali ke posisi kelingking di sol. Lalu kita ada quaver, sol dan fa, kelingking dan jari manis. Tidak selambat ini ya, nanti menyesuaikan karena dalam satu ketukan dia harus 2 not. Misalkan temponya adalah 75, maka kira-kira segini.
Nanti detailnya juga akan kita jelaskan. Nah, lalu untuk tangan kiri, jelas ini kita bisa lihat ada re, pakai kelingking ya. Lalu ada fa dan la. Ini adalah minim dotted atau 3 ketuk ya. Minim kemudian ada titiknya, minim dotted 3 ketuk. Jadi ditahan 2, 3. Jadi blocking sampai dengan notasi yang kanan dimainkan sampai habis dalam kotak birama yang ini ya. Yang ke-7. Lanjut, birama 8, mudah sekali, ada quarter ya, quarter note 3 buah, masing-masing 1 ketukan, ada di mi, dan mi untuk tangan kanan. Tidak perlu dijelaskan lebih detail karena sangat mudah sekali. Yang kiri juga begitu, kita punya ada do, lalu ada mi, dan sol. Nah ini minim dotted 3 ketuk ya, blocking sampai not di birama ke-8 habis, jadi dia nahan ya. Kemudian birama ke-9 kita punya re. Ini kita punya re. Lalu jempol. Do, lalu re lagi. Semuanya quarter 3 buah, masing-masing 1/4 ya, atau quarter notes tadi. Yang kiri pun juga demikian. Dinamika P, sebelumnya tadi F ya, forte keras, yang ini dimainkan dengan lembut. Yang kiri posisinya adalah fa, lalu mi, dan fa. Kita bisa pakai jari telunjuk, lalu tengah. Kenapa begitu? Kenapa kita tidak ambil posisi 5 jari dimulai dari C4? Nah, begini. Karena not terendahnya nanti ada di mi, lalu sampai di birama terakhir juga ada do di area C3, maka bijaknya kita gunakan posisi jari yang dari C3 sampai solnya. Oke, ini adalah do, mi, sol, minim dotted, tahan 3 ketuk. Yang kanan juga begitu, mi 3 ketuk ya, area treble clef. Dengan dinamika F atau forte atau keras. Sekarang kita coba mainkan keseluruhan dengan tempo 75. Teman-teman bisa ikutin apa yang saya tunjukkan di sini. Lembut dulu ya, birama ketiga. Keras. Tinggal nambah tekanannya, lembut. Keras. Blocking. Keras. Lembut. Keras. Ya, begitu. Kita ulangi dengan menggunakan istilah yang pakai bahasa Latinnya, yaitu piano forte. Tadi saya menyampaikan dengan keras lembut ya. Sekarang kita gunakan dengan istilah yang asli ya, istilah bahasa Latinnya. Piano. Forte. Piano. Forte. Piano. Forte. Piano. Cukup? Jadi teman-teman sudah tahu perbedaan dari kualitas bunyi antara piano, lembut, dan forte atau istilah lainnya adalah keras. Jadi umumnya tidak harus per satu birama dia punya dinamika. Bisa jadi dalam 2 birama itu cukup 1 simbol yang dimunculkan di awal ya. Misalkan ini P. Jadi dalam 2 birama ini antara birama 3 dan 4 biasanya memang cukup 1 dinamika, yang keduanya baru nanti ada dinamika lain. Nah, itu yang terjadi di umumnya. Kita tunjukkan per 1 birama ada perbedaan dinamika itu memang untuk menyampaikan pada teman-teman bahwa kualitas bunyi atau kerasnya suara yang dihasilkan antara P dan F itu berbeda, antara piano dan forte itu berbeda. Sekali lagi, piano dimainkan dengan tekanan yang lembut dan forte dimainkan dengan tekanan keras. Saya pikir itu dulu untuk materi episode 12 pada tingkatan step 1. Semoga teman-teman bisa melatih ini. Kontrasnya antara tekanan satu dengan yang lain ya, berdasarkan simbol itu bisa dilakukan dengan baik. Sampai ketemu lagi dan sukses selalu untuk latihannya.
Bye-bye.